Setiap tahun, jutaan ton pestisida disemprotkan ke lahan pertanian di seluruh dunia. Namun, ada kenyataan pahit yang jarang kita sadari. Hampir 90% dari bahan kimia itu sebenarnya terbuang percuma. Ia menguap ke udara, tercuci hujan menuju sungai, atau justru mengendap dan meracuni struktur tanah, tanpa pernah benar-benar menyentuh hama yang menjadi target utamanya. Di channel ini, kita membahas pertanian bukan dari sisi teknis semata, tapi dari masa depannya. Hari ini, kita akan membedah teknologi yang sering disebut sebagai peluru pintar, sebuah inovasi yang berpotensi mengakhiri era pemborosan ini dan mengubah cara manusia memproduksi pangan. Kita sedang memasuki era agroteknologi berbasis skala nano. Konsep manipulasi materi dalam ukuran yang sangat kecil ini sebenarnya bermula dari visi ambisius fisikawan Richard Feynman pada tahun 1959. Dalam pidato legendarisnya berjudul There's Plenty of Room at the Bottom, Feynman membayangkan bahwa manusia suatu hari akan mampu menyusun atom demi atom untuk menciptakan fungsi baru. Istilah nanoteknologi sendiri kemudian diperkenalkan secara resmi oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974. Namun, butuh puluhan tahun sampai dunia pertanian benar-benar mengadopsi sains ini. Baru pada awal tahun 2000-an, ketika resistensi hama terhadap pestisida konvensional mencapai titik kritis, ilmuwan mulai memanfaatkan nanopartikel, termasuk logam, untuk melawan patogen tanaman secara lebih efektif. Inti dari revolusi ini terletak pada penggunaan nanopestisida. Berbeda dengan semprotan kimia biasa yang hanya melapisi daun secara kasar, nanopestisida bekerja dengan sistem pengiriman yang tertarget. Bahan aktif pestisida dibungkus dalam kapsul polimer atau kitosan berukuran nano. Kapsul ini hanya akan pecah atau luruh ketika bertemu pemicu tertentu. Misalnya, tingkat keasaman di perut ulat, atau enzim spesifik pada jamur patogen. Dengan cara ini, pestisida tidak lagi menjadi racun yang menyebar kemana-mana. Ia berubah menjadi peluru presisi, menyerang musuh tanpa merusak ekosistem di sekitarnya. Menurut kamu, teknologi seperti ini realistis diterapkan oleh petani kecil atau justru hanya cocok untuk industri besar? Tulis pendapatmu. Di sisi lain, tantangan perubahan iklim yang memicu kekeringan ekstrim dijawab melalui kehadiran teknologi hidrogel, yang sering disebut sebagai spons pintar. Pengembangan hidrogel sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1960-an, dan pada dekade 1970-an mulai dioptimalkan untuk aplikasi pertanian. Hidrogel mampu menyerap dan menyimpan air hingga ratusan kali lipat dari berat aslinya. Ketika tanah mulai mengering, polimer ini secara perlahan melepaskan cadangan air dan nutrisi langsung ke zona akar tanaman. Ini bukan sekedar tentang menyiram, melainkan menciptakan sistem penyimpanan air otomatis di dalam tanah yang memungkinkan pertanian tetap berlangsung, bahkan di lahan paling gersang sekalipun. Meski teknologi ini menawarkan masa depan yang cerah, perjalanan menuju adopsi massal masih panjang. Kita perlu mempertimbangkan keamanan jangka panjang partikel nano dalam rantai makanan, serta memastikan teknologi ini dapat diakses oleh petani kecil hingga pelosok negeri. Namun, satu hal yang pasti, integrasi antara fisika skala atom dan biologi pertanian telah membuka gerbang bagi peradaban manusia untuk bertani dengan cara yang lebih cerdas, lebih bersih, dan jauh lebih efisien dibanding sebelumnya. Bagikan video ini ke satu orang saja yang peduli soal pangan. Karena masa depan pertanian bukan cuma milik petani, tapi milik kita semua.